kalian apalagi sekarang nih, buat yang lagi nonton nih, mungkin kalian lagi nggak ngelihat layar, buruan balik ke layar, woi. Karena sekarang game kelima sudah dimulai untuk Miramar. Ya ini dia pesawat sudah mengudara datang dari area sebelah kanan LL dari bawah Impala atas Puerto menuju ke arah Ladirela atau di atas Valle del Mar. Tadi kita sempat melihat Voin turun di Minas del Sur dan juga Los Higos. Saat ini harusnya nggak ke sana lagi karena mereka bisa menuju ke drop zone utamanya. Ya betul. Tapi selain kita bermain prediksi WWCD, kita bermain prediksi circle juga. Oke. Jadi Siasat prediksi. Ini bukan prediksi, tapi menerawang. Menerawang. Satu kota, 3 circle awal berturut-turut. Pekado lah. Gampang banget. Gak boleh tengah. Oh gak boleh tengah. Semua map boleh kecuali Pekado. Oke. Monte. ML gua. Monte. LL, Saya Monte kiri. Monte, oke, gue pilih. Nggak usah lama-lama. Gue udah gak kayak keluar. lo orang. El Pozo gua. El Pozo. Pozo El gua. Pozo. Ya sama dong kiri juga. Siapa tadi yang kiri siapa? Monte Oh, gua. lu Monte, gue ganti. Oke, gue Cruz del Valle. Oh sempet. CDV sempat jadi circle Ya, waktu itu. ke atas terus ya Iya. kemarin ya. Kemarin di play-in juga menjadi incaran circle beberapa kali Cruz del Valle ini. Kita lihat. Nggak keluar tapi ya. Survei membuktikan Jet. Oke, kuisnya tutup. Belum. Wih. Gue nyesel Monte pilih kayaknya. El Pozo. 3 kali Monte. Enggak salah, tadi kuis gue maksudnya sebutkan satu kota yang gak masuk circle. Oh, itu. Itu gue menang. Betul juga. Terima kasih sudah diselamatkan ya. Bapak sekarang punya tim ladies ya. Saya lihat ya bisa salah nih. Karena debat sama istri itu sulit. Iya betul. Bisa latihan untuk selalu benar. Nanti Ayana udah remaja kan. Waduh. Iya tambah pusing gini orang. Pusing buat 2 lawan 1. Iya. Oh tenang, ntar ada satu lagi cowok. Wes. Oh, Bisa begitu ya? Gak tahu sih, rezeki Tuhan. Alright, kita bakal ngelihat kali ini untuk membahas gamenya lagi Daisy yang tersorot karena memang tadi di game sebelumnya Sanok mereka begitu meyakinkan dan belum putus nih untuk klinik-klinik dengan WWCD 2 digit elimination. Betul. Sampai di game kita yang keempat ya. Yep. Bahkan tadi juga Daisy mendapatkannya. Tapi ini lagi kejadian Puerto Paraiso kembali bertemu nih pas 2 tim. Ya betul, Puerto Paraiso antara Simba dan satu tim lagi tadi ya GC GC ya gercep. Wah, Yang ada di bagian Puerto Paraiso sangat jarang Puerto Paraiso dihinggapi oleh 2 tim. Biasanya satu tim aja, satunya lagi scrapping pun nggak semuanya, paling cuma 1-2 pemain kelihatan. Tapi sekarang terlihat dengan sangat jelas untuk 2 tim yang ada di Puerto Paraiso. Ya, bahkan sempat dibahas juga di skena PUBG Mobile cowok kalau bukan si Jake yang ngambil itu nggak ada yang mau ngambil Puerto, bener-bener dikosongin. Tapi untuk ladies nampaknya Puerto cukup menjanjikan, banyak yang menginginkan tempat ini, ada 2 tim terbukti. Bahkan juga kalau kita lihat gak cuma di area Miramar, Sunhawk pun sama. Kiri bawah area docks, lalu area kampung itu kalau di cowok kanan bawah maksud gua, itu dia kanan bawah. Area kampung, area docks itu Pengen kalau buka mapnya lu. Apa dok sekarang pindah? Iya. kanan bawah maksud gua, sorry. Itu kalau bukan tim Dewa atau Bonafide waktu itu yang ngambil, nggak ada yang mau ngambil. Tapi cewek itu banyak banget yang mau ngambil situ. Bahkan kampung 1 tim, dok 1 tim biasanya. Yang Itulah. membuat akhirnya nggak ada yang bisa healing sama sekali karena semuanya numpuk di situ. Itulah kenapa sering ada pertikaian antara cowok dan cewek. Pola pikirnya kadang berbeda. wih keren. 180 derajat ya. Bagus sih ya Iya, nih. kadang berbeda pola pikir apa yang dipikirkan baik oleh cowok belum tentu dipikirkan baik oleh cewek. Ya, mungkin Itulah kenapa makanya orang cari pasangan itu yang saling melengkapi. Nggak bisa gitu. Karena ada faktor ketiga. Apa? Keluarga. saya setuju sekali. Ya, karena Anda korban ya. Aduh, relate Ya, lagi. saya setuju, betul sekali ya. Tidak usah diperpanjang percakapan tersebut, kita lihat saja ini dia pergerakan yang dibangun oleh GC. Puerto bertemu tapi tidak ada yang melakukan tembakan-tembakan sama sekali. Hanya keluar dari Puerto dengan cukup aman, kita berpindah untuk saat ini Monte. Tapi ngomongin keluar ya, gue pengen keluar dari topik ini sedikit boleh gak sih? Oh, kenapa tuh? Kemarin gimana pertemuannya? Lancar. Lancar ya, alhamdulillah. Oke, kita balik lagi. Itu bakal bahas kali ini Aditama yang bermain kalau dilihat-lihat dari poin yang mereka dapatkan hari ini. Aditama up and down-nya berasa banget. Habis WWCD, habis itu mereka ada di peringkat ke-13 tanpa elimination. Mereka habis itu nggak main dan bermain lagi tadi di round keempat untuk sana mereka mendapatkan hashtag 6 dengan 2 elimination. Ya, Aditama ini sangat disayangkan. Bersama dengan JT mereka bermain baik sekali di GPSL Season 1 kemarin. JT-nya ke Bigetron, Aditamanya ditinggal sama JT. Jadi sama-sama nggak maksimal. JT di Bigetron hari ini ya, jujur saja belum ada impact-nya. Belum terlihat dengan adanya JT dan tanpa JT ada perubahan dari tim Bigetron. Masih sama-sama aja. Kayaknya memang ya butuh adaptasi, tapi berapa lama? Karena Betul. kan ini sudah masuk minggu yang kedua, cukup terlambat kalau masih harus adaptasi lagi. Yes. Setidaknya mana kita dengan apa yang kita rasakan sekarang belum tentu di tempat baru kita bakal lebih nyaman. Ya, betul sekali. Itu Kayak yang- pantun apa?
Si tiba-tiba belum mikir gua. Dulu kita gercep loh gue kalau ada quotes-quotes gitu lu langsung kamu itu dengan pantun. Ada apa dengan Sansku yang sekarang? Enggak kenapa. Gue mikir yang mana dulu nih, yang mana dulu nih. Pantun yang mana nih? Oh saking banyaknya ya. File pantun di bawah lagu ya. Iya, gue jadi mikir yang mana nih. Ntar Oke. komen lagi. Kita sambil ngeliatin sambil nungguin Sansku mikirin pantun. Gak usah ditungguin ya? kalau itu. Pressure ya? Gak usah ditungguin. Sambil ngeliat kuda terbang lagi looting karena dari tadi kalau dilihat hari ini kuda terbang masih belum terlalu bagus hasil yang mereka dapatkan. Hashtag 9 tanpa elimination, hashtag 13 dengan 2 elimination, hashtag 2 tadi memang bagus untuk di Sanoke. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang mereka lakukan di di minggu yang pertama, poin mereka di minggu pertama itu total ada 163 poin. Itu yang menurut gua cukup bagus untuk mereka dapatkan di hari pertama karena gap mereka dengan poin untuk minggu yang pertama 175 dan 163 nggak terlalu jauh. Ya. Itu yang terlihat, tapi lagi-lagi 12 poin. Kali ini dimulai dari nol, membuat tim-tim ini punya start yang baru, mereka punya lembaran baru yang akhirnya akan mereka isi dengan kita manis. Ada beberapa tim yang sudah menorehkan prestasi-prestasi di minggu ini seperti Onyx yang langsung melejit poin mereka walaupun di match ke-5 mereka tidak bermain pemain-pemain Onyx dan pastinya sedang bersiap untuk di match ke-6 nanti atau di bonus round karena Onyx sudah pasti akan masuk ke bonus round dengan permainan yang baik di 4 match pertama dan kita mendengar ada satu card yang digunakan oleh Dita menuju ke arah pemain-pemain Daisy. Belum terlihat skop berapa karena hanya dari review saja dari tadi. Ya betul, dan ternyata untuk di minggu ini tidak hanya BBM yang naik tapi memang dari performa tim juga ikutan naik. Betul. Ada beberapa performa tim yang naik seperti yang tadi sempat kita jabarkan. Onyx salah satu yang paling kelihatan dan ternyata kali 8. Itulah kenapa Dita dari tadi ngotot banget ingin dapetin knockdown di tempat ini dengan karnya karena disupport dengan kali 8-nya bahkan bergerak juga untuk sementara waktu. Informasi sudah didapatkan walaupun belum ada knockdown tapi setidaknya info tersebut bisa digunakan sebagai data kemanakah pemain mod akan bergerak. Ya betul, mereka bergerak pelan dan pasti keluar dari bagian LL tanpa ada gangguan tim yang memotong lokasi mereka kuy. Mulus banget, gak ada yang motong tapi mereka yang mancing perang tadi. Sedikit memberikan beberapa tembakan peringatan menuju ke Daisy bahkan tidak dilepas secara gamblang tapi mereka masih meninggalkan Dita di bagian belakang untuk memantau pergerakan dari Daisy. Tempat yang ditempati Daisy dan juga sekitarnya Daisy sekarang itu adalah tempat yang biasa ditempatin kalau di PMPL itu kalau nggak morph yang cowok ditempatin sama BTR. Ya, itu mangkuk sekitar PKD. betul sekali, tempat yang saat ini terus dimainkan masih dipantau terus oleh Dita sebagai pemain yang memiliki skop panjang. Itulah yang membuat dia terus diberikan kepercayaan untuk memantau di manakah pemain Daisy berada sebelum nantinya mungkin saja ada sebuah flank yang akan dibangun, ada sebuah commit push yang akan segera dilakukan oleh pemain-pemain Morph. Saat ini terpisah satu persatu pemain-pemain mereka, pergerakan yang mungkin akan segera dibangun kembali oleh Tony karena memang posisi dari Tony agak berjauhan bersama dengan pemain-pemain Morph lain atau justru dia akan coba disuruh lebih jauh lagi untuk nge-backstep si Daisy-nya. Agak sedikit ini ya barbar juga ya kalau tiba-tiba disuruh lebih jauh lagi ya. Dan kita bakal ngelihat circle yang kedua ini menuju prediksi circle untuk bukan prediksi tapi klinikan yang kita buat tadi di mana akhirnya Mountain Nuevo udah nggak masuk ya karena cuma masuk sisanya doang tuh. Nuevo. Tinggal Nuevo doang. Monnya udah hilang. sudah tidak masuk. Gunungnya udah hilang berarti. Ya. Dan kita terus melihat untuk sementara waktu belum ada pertemuan Bro Pastas dari tadi. Ada ini Morph sama Daisy? Iya, mesti nggak ada yang 4 lawan 4 langsung close combat seperti itu, hanya memantau saja, bertukar peluru, belum ada peluru yang masuk bahkan dari mod menuju ke arah Daisy. Ya, dan kalau gua perhatikan yang nggak main ini grup, bener-bener. Grup C kan yang nggak main ya? Bener, tadi soalnya kalau gua inget di beberapa sebelumnya itu kan dari pemainnya RBCL, pemainnya Butterflux yang satu pemainnya tuh hilang dengan cepat gitu. Ya. Sama GC kan kalau nggak salah satu pemain lagi. Satu lagi siapa tuh di Pak ya? Gue lupa. Yang gue inget sih yang warna hijau itu, yang si BF, betul. Terus RBCL. Satu lagi ada tim yang tadi tuh di 4 game sebelumnya. Dia itu tuh selalu kayak pulang duluan satu pemainnya gitu. Tapi sekarang kayak gak ada BF sama RBCL, ini 64 tuh masih utuh. Apa karena belum kemakan sama Blue Zone atau memang sudah kembali aktif untuk bermain? Mulai aktif ya Bun? Ya harusnya bukan termakan oleh Blue Zone karena dari tadi kan mending soilnya itu karena dia tenggelam dan tidak Tadi nggak ada air kan? Iya di ujung. Airnya di kanan. Sementara pesawatnya dari kanan ke kiri. Oh iya benar juga ya. Kenapa itu akhirnya dia di ujungnya tuh daratan? Betul. Masih cukup aman. Nanti akan kita tunggu saja saat Blue Zone menutup dengan sempurna. Kita memantau untuk saat ini pergerakan dari Nacha, pemain yang menjadi andalan baru area permainan dari BNW, pemain yang langsung memberikan impact
saat dia ditantangkan BNW. Nah ini yang bedanya JT di Bigetron sama Nacha di BNW. Nacha sama BNW langsung kelihatan permainannya. Tapi waktu JT di Bigetron sampai sekarang belum terlihat impact-nya seperti yang Nacha berikan ke tim barunya sekarang. Ya, ya itu tentunya sangat berhubungan dengan bonding, chemistry yang bakal mereka bangun dan saling mengenal lebih satu sama lainnya juga. Dan tadi akhirnya gue ngelihat satu pemain yang terpangkat oleh Blue Dot adalah momen dari Simba sambil melihat juga sebuah spin yang begitu komik dari seorang Ayane, lengket betul, langsung mendapatkan satu banteng di depan sana. Ya, Bulls tertangkap, langsung dibuat tak berdaya. Satu pemain mereka yaitu Pen dipulangkan menuju ke arah lobby. Pen juga menjadi salah satu penggawa andalan sebenarnya dari Bulls dan mereka harus sedikit putar otak saat pemain andalan mereka pulang dengan cepat di awal-awal. Di menit ke-11 kita melihat kembali ada pemantauan yang dibangun oleh pemain-pemain BNW. Saat ini yang sedang mereka tantang adalah Alter Ego Dion yang datang dari arah yang berbeda. Dua pemain Milo Racing dan juga satunya menuju ke arah Kempang dari BNW. Ya betul, belum saling bersinggungan untuk kedua tim ini, belum ada fire di antara kedua tim ini. Sambil melihat juga pergerakan dari Morp, ada three-way showdown. Harusnya kalau misalkan fight ini bakal terjadi tuh di backstep dilakukan oleh seorang KPC, berhasil mengamankan satu punggung yang tidak dijaga. Satu pemain GC langsung dilahap oleh Daisy. Ya kembali kalau kita lihat line up yang diturunkan Coach Yuda di match kali ini tidak ada nama Tokyo di sana. Masih dengan pemain-pemain yang nampaknya mereka mainkan tadi saat mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner di Sunhawk. Kate masih menjadi andalan juga, sudah ada satu elimination yang dia sumbangkan ke arah timnya. Sebuah permainan yang baik di dua match, setidaknya di awal-awal match kelima ini setelah mereka mendapatkan WCD masih terus ada tempo yang mereka jaga, masih terus ada crunch point yang mengucur deras akhirnya menuju ke arah poin-poin dari tim Daisy. Yap, sementara kalau kita lihat kembali lagi melihat di sekitar BNW ada Alter Ego yang saat ini tersandwich, kanan mereka ada BNW, depan mereka ada Tiger Wong yang sudah siap melahap Alter Ego. Belum ada regroup dari Alter Ego saat ini, dua-dua seperti mereka lakukan sekarang. Dan kayaknya gudang tadi kalau nggak salah ada Morp deh, tapi Morp udah nggak tahu lagi, berarti Morp sudah menuju ke arah checkpoint berikutnya atau tidak terrender dari arahnya Alter Ego. Tidak terpantau memang adanya satu tim di bawah sana membuat Linting langsung melakukan sebuah keputusan untuk bergerak menuju ke tempat yang lainnya lagi. Ada pergerakan yang akan segera dibangun karena 600 meter jarak yang harus ditempuh pemain-pemain Alter Ego Dion menuju ke arah circle. Tapi inilah sebuah permainan yang terus dimainkan oleh Alter Ego Dion. Kembali banget jalan kaki pelan-pelan namun pasti. Tapi kalau dari tempat yang berbeda tidak pelan-pelan ternyata yang dilakukan Macha menuju satu tim yaitu Tiger Wong. Kiao dibuat tak berdaya, mantan pemain Aditama Viper dipulangkan menuju ke lobby. Ya, ini sesuai dengan tagline Grims yang selalu dikumandangkan oleh para fans mereka. Grims di boss akhirnya muncul, tapi Grims di boss akhirnya kenok, langsung tercounter. Tiba-tiba ada tembakan bakal datang dari tim Tiger Wong. Satu anggota dari Grims ter-takedown, masih butuh proses untuk diselamatkan, butuh setup juga, dan tembakannya sedikit mengenai kepala tadi, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang berikutnya. Terus terpantau, terus terlihat, bahkan saat ini tembakan dilakukan kembali. Macha menuju ke arah depan, ada Kenya, tapi balasan dari Kenya juga sakit membuat Macha harus segera melakukan healing terlebih dahulu. First aid digunakan oleh Macha, first aidnya berhasil, bangkit kembali Macha. Ada granat yang disiapkan Kenya, berada di tangan kanannya, dikokang dengan matang, melempar ke area depan, meledak di sana, memberikan damage ke Macha. Tapi Macha masih bertahan dan Grims mundur terlebih dahulu, tidak mempedulikan adanya TWE berada di area mereka. Ya betul sekali, enak-enak lagi pengen mundur, tiba-tiba tertabrak sebuah pohon, tidak terlalu fokus tadi karena memang ada gangguan tembakan dari bagian belakang. Tapi sepertinya Grims berhasil regroup setelah tadi mereka kehilangan satu anggota mereka. Tapi Alter Ego mungkin yang bakal menjadi incaran berikutnya dari TWE, karena tadi Zara melihat pergerakan dari Alter Ego yang tidak ada fire sama sekali. Dan Kenya memberikan sebuah follow up karena ada Alter Ego yang mendekat ke arah mereka. Ada tembakan menuju ke arah seorang Kenya namun masih tercover karena fortingnya begitu rapi. Tertutup smoke juga dari kakinya kelihatan. Vepar mendapatkan sebuah celah kecil untuk mendapatkan knockdown karena Tiger Wong saat ini. Lihat bagaimana sangat lengket sekali aim power dari seorang Vepar menuju pemain-pemain TWE. Pertemuan yang terus terjadi antara AE dan juga TWE. Tercatat berulang kali dua tim ini saling bertemu saat Miramar dimainkan, dan pertemuan tersebut terus terulang. Saat ini giliran Alter Ego yang mampu mendapatkan pemain-pemain dari TWE, dan TWE dibuat kicep, dibuat tak berdaya. Alter Ego hacep di match kali ini. Ya betul sekali, tidak bisa lolos dari inceran Alter Ego. Mereka bisa lolos dari Grims tapi tidak dari tim Alter Ego karena secara komit tadi Alter Ego langsung mengepung posisi setup dari Tiger Wong dan mereka menjadi korban pertama untuk Alter Ego. Circle keempat sudah mulai muncul dan menuju ke arah HDP. Cukup pada tim di arah selatan dan di arah barat, kuy. Ya, saat ini terpantau juga adanya satu tembakan menuju ke arah Vepar yang baru saja memulangkan TWE. BNW mencoba untuk mendapatkan knockdown pertama menuju Alter Ego Dion yang masih lengkap dengan 4 pemainnya, bahkan 3 elimination sudah
dikumpulkan. Dan pergerakan juga terdengar sedang dibangun oleh salah satu pemain dari BNW, itu adalah Niki atau Nacha. Dia mencoba untuk melebarkan kembali area permainan dari BNW. Yes, nggak bisa lama-lama lagi mereka tuh bermain di barisan sini karena memang zonanya sudah mulai bergerak dan jarak mereka 600 meter untuk masuk ke dalam zona yang keempat. Puter otak untuk BNW, mereka sudah open fire. Harusnya dari Alter Ego mereka sudah mulai aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Sementara Bulls, mereka berhasil mendapatkan sebuah knockdown lagi namun masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Dan BNW akhirnya mulai melakukan sebuah regroup dan ini dia akhirnya. Bulls yang dari tadi ngelock angle ke arah INF, satu knockdown sudah didapatkan tapi sepertinya bakal dilepas karena objektif lah yang mereka incar untuk mendapatkan bagian kecil dari zona yang keempat. Ya, Caroline, pemain dari Bulls yang menggunakan AKM K5 tadi coba untuk melakukan tapping tapi belum berhasil. Dengan hilangnya pen, Bulls hanya bermain 3 pemain saja dari awal. Sesuatu yang pastinya tidak mereka inginkan di match kelima. Tapi apa mau dikata, inilah yang sedang mereka alami. Mereka harus bisa membangun setup dengan 3 pemain saja. Tapi kalau kita melihat dari tempat yang berbeda, Kate, pemain andalan dari Daisy, tumbang dia. Harus segera ada penyelamatan, tapi Kate langsung menjadi confirm elimination atas pemain dari Dewa United. Kita berpindah kembali. Ada sebuah penjegalan menuju ke arah Bulls. Dibuat tak berdaya Bulls satu persatu dan Bulls semuanya pulang menuju ke lobby. Yes, Bulls sayang banget tadi mereka udah melakukan setup tapi tiba-tiba tersandwich oleh beberapa tim. Bahkan Mor juga mendapatkan beberapa eliminasi dari Bull Esport dan BNW. Rotasi mereka berhasil tapi Nacha cukup low HP dan Ayane sudah berhasil masuk bagian aman. Tapi granat dari Alter Ego 2 Nits berhasil mendapatkan seorang Ayane. Vepar setup granat yang sangat-sangat meyakinkan tadi. Sementara Bigeton berfokus menuju ke arah BNW. Tapping fire yang begitu indah dari seorang Bebila berhasil mendapatkan pecahan poin pertama untuk Bigetron. Tidak masuk karena tersteal oleh Alter Ego. Sangat disayangkan, Bebila mampu mendapatkan knockdown menuju ke arah Chase yang kita tahu bersama Chase sempat membela Bigetron Ace. Tapi saat ini justru Alter Ego lah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari apa yang sedang dialami oleh Chase bersama dengan timnya di sana. Bigetron kehilangan 1 poin, kembali JT dimainkan. Kita melihat Bebila mencoba peruntungan yang menuju ke arah pemain-pemain Alter Ego Dion. Mampukah dia mencuri 1 elimination menuju Alter Ego yang tadi baru saja mendapatkan elimination Chase yang harusnya dimiliki oleh Bebila, tapi ternyata Alter Ego Dion terus bergoyang-goyang di sana sehingga belum ada peluru yang masuk menuju ke arah mereka. Ya, betul sekali. Kita lihat kali ini granat sudah mulai dimasak lagi sama Alter Ego. Incaran mereka berada ke tim lain lagi, cukup dekat dengan sebuah tim, namun masih belum bisa mengamankan bagian belakang karena ketika dia naik ke bagian atas, Milo bisa tertembak dari tim Bigetron. Begitu hati-hati, begitu dipikirkan pergerakan tipis untuk Alter Ego supaya tidak merugikan tim mereka. GC tertahan di bagian belakang, nggak bisa maju juga karena ada Bigetron yang memantau di daerah ini. 2 tim terkontrol dan sebuah tapping fire connect tadi menyicil HP dari Milo. Untungnya gundukan-gundukan di sekitar kompon mereka ini mampu dijadikan tempat pertahanan yang cukup lama sejauh ini. Ya, lihat bagaimana cara Alter Ego Dion masuk menuju circle. Perlahan namun pasti ada tim di depannya di fight terlebih dahulu. Mereka menang fight, mereka jalan lagi, pelan-pelan lagi, cari tempat lagi. Dan akhirnya mereka berada di titik ini. Berada di titik yang tidak terlalu jauh menuju circle selanjutnya. Membuat mereka nyaman, membuat mereka mulus untuk masuk menuju ke arah set point yang mereka incar. Dan kini kembali kita lihat bagaimana perlahan namun pasti, tapi perlahannya mereka poin-poin dari elimination. Yes, itu yang lo bilang tadi, perlahan tapi pasti, dan sebuah kepastian mereka dapatkan untuk mendapatkan sebuah knockdown. 6 elimination sudah dikumpulkan oleh Alter Ego sejauh ini. Mereka bergerak dengan sangat-sangat hati-hati tanpa melakukan sebuah overfix, sementara ARF jarak mereka cukup dekat untuk masuk ke dalam zona tapi dijaga dengan sangat ketat oleh tim Bigetron. Morph juga butuh waktu untuk mereka masuk ke dalam zona dan Morph juga bertemu dengan tim ARF. Tony Montana, kita lihat HP-nya berkurang sedikit dan ada gundukan yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Simba juga bakal bergerak, ini otomatis bakal ada pertemuan cepat antara ARF dan juga Simba. Tembakan dilakukan oleh Yupi menuju ke arah satu tim yang ada di bawah mereka. Simba terkena blue zone. ARF mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan. Saat ini 2 mobil digunakan oleh pemain-pemain ARF. Selin mencoba untuk melakukan tembakan, pastinya pemain yang diharapkan mampu untuk memberikan damage menuju lawan-lawannya, tapi ternyata apa yang terjadi karena tembakan dari Mort menuju ke area yang sedang dikuasai oleh pemain ARF. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Saat ini pertemuan melibatkan 2 tim, Aditama Viper dan juga Dewa United. Betul, dan Aditama bakal bermain lebih objektif karena mereka meninggalkan DU di area kompon ini. Bigetron mendapatkan satu persatu anggota dari Daisy. Simba juga ikutan, ternyata ada berbagi poin antara Bigetron dan juga satu tim lagi di sekitar sana. Simba sampai ARF dipulangkan karena Robi, bahkan Bigetron nyayur. Mereka juga mendapatkan bagian dari arah Morph Team. Satu anggota dari Morph tumbang dan ARF juga join the fight. 3-way showdown yang kedua terjadi di sekitar HDP. Ya, Bigetron ketiban circle, 5 circle nggak kemana-mana. Inilah yang sedang dimainkan oleh Bigetron Ace. Mereka tunggu di HDP sampai circle kelima, mereka masih ada di HDP. Mereka berada di area atapnya dan sangat mudah untuk bisa menjangkau lawan-lawan
yang terus berkeliaran di sekitar HDP. Free shoot dilakukan atau dialami. Sedang dilakukan juga tembakan menuju ke arah berbagai angle oleh Bebila, lalu oleh Jetty, Mute, dan juga Nai yang diberikan kepercayaan untuk bermain membela Bigetron Ace di match kali ini. Terlihat kembali Listing akan coba ditembak tapi belum berhasil. Dan ini HDP lootingannya banyak sehingga mereka nggak perlu takut untuk kehabisan peluru. Tembak terus saja. Itu yang gue pertanyakan. Dari tadi mereka nggak kehabisan peluru sama sekali. Mereka masih terus-terusan bisa memberikan tekanan dengan peluru-peluru yang begitu banyak dari pemain-pemain Bigetron saat ini. Ternyata jawabannya adalah lootingan di HDP. Itu benar-benar tajir mampus sampai mereka nggak takut buat kehabisan peluru, mereka menembakkan terus-terusan atau sharing peluru yang dilakukan oleh Bigetron. Itu benar-benar sistematisnya bagus banget. Ya. Pembagiannya adil banget atau ternyata pembagiannya bagus lah pokoknya dari gimana cara mereka sharingnya. Itu yang ngebuat Bigetron tidak kehilangan atau tidak kehabisan peluru sama sekali. Mulai ada tamu yang datang bernama Morty. Mereka coba merapat menuju ke arah HDP. Tapi sebuah tembok kokoh bernama HDP sebagai sebuah pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron tidak mereka miliki lagi karena mereka harus keluar dari HDP-nya. Sudah mulai harus berpikir bagaimana step selanjutnya untuk keluar dari titik ini. Dipaksa untuk keluar Bebila melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu, melebarkan area permainannya masuk menuju ke arah compound, tapi Bebila langsung low HP-nya entah dari fall damage atau ketembak sama tim lain karena kalau kita lihat tiba-tiba merah HP dari seorang Bebila. Ya betul sekali, sudah mulai tercicil dari Bigetron, tekanan dari juga sudah semakin meyakinkan. Maksud gua, Aditama terabas langsung menuju ke bagian dalam dari circle-nya berusaha untuk memotong rotasi dari Bigetron dan Bebila sudah berhasil masuk ke area yang cukup aman, naik lagi ke arah gudang-gudang yang sudah mulai hancur. Terlihat satu anggota mereka namun angle tembaknya tidak bersih, tidak lancar untuk memberikan tekanan menuju ke arah Morty. Vanilla cukup berani sambil menang tembakan dari bagian belakang. Sekali menjadi mimpi buruk untuk Aditama ketika Aditama mendapatkan sebuah spot yang enak tapi tidak enak dari berbagai sisi karena juga ada angle yang terbuka dari arah CX Heli. 2 granat, 1 granat masuk, Cute dan juga Vanilla. Vanilla dipulangkan, Cute juga terbuka. Satu pemain terakhir, last woman standing bernama Aditama Thomas harus mampu menjadi hero untuk tim Aditama Viper di match kali ini. Tapi apa mau dikata, Mute sudah datang. Mute berada di area permainan dari Aditama walaupun revive pertama menuju Dede sudah berhasil, tapi lemparan utility menuju ke area bawah berupa molotov sudah ada di dekat dari Aditama, akan coba membakar mereka. Tembakan dilakukan, Mute dapat 1, Mute coba dapat yang kedua, tapi Mute juga harus melakukan tembakan menuju ke arah CX yang ada di belakang mereka. Kita lihat kali ini ada tembakan kembali dilakukan. CX Heli ini mengganggu sekali apa yang sedang dilakukan oleh Mute. Iya, dan gue gemes banget kenapa Mute ke arah belakang menutup angle dari CX Heli. Dia masih bersikeras untuk mendapatkan pick yang waktunya tuh bersamaan dan akhirnya CX Heli yang berhasil mendapatkan 1 anggota dari Bigetron, malah 2 yang tumbang karena Nai juga tumbang di belakang. Gue bingung banget kenapa dia nggak nge-smoke ke satu angle untuk fokus ke angle yang lainnya. Itulah yang membuat Mute tadi menjadi pemain yang sangat sibuk. Dia harus nembak ke depan tapi belakang Dia juga. punya smoke kan 1. Ya tadi kalau kita lihat masih ada smoke di tas dari Mute. Ini dia CX Warning Heli. Pemain mereka mengganggu push yang sedang dilakukan oleh Bigetron, membuat Aditama selamat untuk sementara waktu. Secara tidak langsung membantu Aditama untuk recover terlebih dahulu dan Aditama siap untuk menghadapi pemain-pemain Bigetron, dan betul saja Thomas atau Qtes mendapatkan 1 knockdown penting menuju ke arah Bigetron Ace. Iya betul, entah tadi smoke atau stun grenade, tapi sayang banget tadi terlalu fokus ke 2 angle, dan ini dia cek lagi mendapatkan sebuah keuntungan untuk memberikan cicilan kepada pemain dari Aditama, namun masih mendapatkan sebuah knockdown dan Qtes kembali lagi dengan granatnya. JT dipulangkan ke arah lobby sambil menarik kembali 1 anggota Bigetron untuk ter-takedown kali ini. Yang lihat saat ini dari drone view kita, CX Warning Heli terus menebar ancaman. Permainan yang cukup baik ditunjukkan oleh CX Warning Heli di match yang kelima. Bagaimana kita lihat, top 3 masih ada, 1 yang tersisa itu adalah tim yang berada di posisi 12. Baik sekali apa yang dialami oleh CX Warning Heli karena mereka memang tinggal nonton dan bisa nembak ke tim-tim yang sedang berhadapan satu sama lain. Alter Ego sudah mulai maju. Bigetron menghadapi 2 tim dan kali ini Aditama secara komit langsung menghajar Bigetron dan dipulangkan sudah. Bigetron ke arah lobby, 3 tim tersisa. Aditama dengan 2 ladies mereka. Sementara dari Alter Ego, 4 ladies mereka masih bertahan sama seperti CX Heli yang masih ada 4 ladiesnya saat ini, kuy. Ya, terpantau ada 1 push yang coba dibangun oleh pemain-pemain CX Warning Heli. Ada lumba-lumba di sana tapi gagal. Audrey juga datang sebagai backup menuju ke area Thomas waktu saya. Tapi Thomas terus melakukan tembakan juga. Qtes menahan 1 mobil lagi. di tempat 1 mobil tersebut. lagi. Ada yang datang saat ini, circle-nya berada di area Aditama
Viper kalau kita lihat membuat yang lain harus datang mau nggak mau, dan yang datang selanjutnya adalah Alter Ego Dion. Ya betul sekali, tapi dari AE ternyata yang bakal mendapatkan sebuah keuntungan. Satu orang dari Jackson berhasil diamankan, tinggal satu orang lagi dari arah Aditama dan berhasil diamankan oleh Alter Ego. Dia masuk di waktu yang tepat dan ini dia dua tim tersisa. Ada satu yang sedang terknockdown tapi harusnya masih bisa diselamatkan. Sementara tiga pemain dari Alter Ego lainnya bakal langsung mendekat dari arah sebelah kiri. Gea yang bakal menjadi penentuan karena Gea akan memberikan informasi karena pemain Alter Ego yang lainnya. Vepar berada di bagian tengah dan through the smoke-nya bagus banget Milo. Cantik banget tadi sebuah spray yang begitu lengket. Satu orang lagi bakal kelihatan dan harusnya bakal diamankan dan berhasil. Salah satu tumbang kali ini Alter Ego menggila. Mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Hampir menyentuh angka 20 atau ternyata